Tuhan Yesus Kristus, kami balaskan doa kami. Haleluya. Amin. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Kristus kepala mempelai pria surga. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ya, haleluya. Kita bersuka cita ya pada pagi hari ini. Ya tepat hari ini. Yesus memberikan suatu janji yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan inilah yang menguatkan kehidupan kita semuanya, keluarga Sion, terlebih dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini. Dalam kita menjalani kehidupan, kita perlu kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya sampai kesudahan zaman. Itu janji Yesus saat memberikan berkat kepada para murid saat itu, juga untuk kita semuanya, bahwa Roh Kudus akan menyertai kita bukan hanya hari ini saja, tapi untuk selama-lamanya. Kita bersyukur ya, sehingga ada kekuatan dalam kehidupan kita, karena kita tidak bisa untuk berjalan sendiri, tidak akan mampu. Lebih dalam kita akan belajar bagaimana Roh Kudus itu, bagaimana kepribadiannya. Memang dalam 1 minggu ini kita banyak belajar tentang kuasa Roh Kudus. Dan juga nanti sore di ibadah kaum muda, saya juga akan menyampaikan tentang bertemakan Roh Kudus juga, supaya kaum muda juga tidak bimbang dalam jalan hidupnya. Karena ada sebagian dari kaum muda yang masih bimbang, masih bingung, ya, bagaimana kehidupanku selanjutnya, bagaimana keadaanku. Ya, nanti sore akan saya bahas dengan tuntas, supaya kaum muda, Youth Sion khususnya, semakin dikuatkan, bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Kita baca dulu ya, di dalam Matius 28 ayat 19. Kita sangat perlu kuasa Roh Kudus ya, keluarga Sion, untuk hidup kita, bahkan hidup secara pribadi, dalam keluarga juga perlu bimbingan Roh Kudus, juga dalam usaha, pekerjaan, pokoknya semua aspek kehidupan kita ini perlu Roh Kudus, terutama untuk sikap kita secara pribadi, supaya nanti kita tetap di dalam jalan kebenaran sesuai yang menjadi kehendak Tuhan. Silakan berdiri yang sudah menemukan ayat ini di dalam Matius 8 ayat 19, yang di rumah juga jika mengikuti ibadah live streaming bisa dipersiapkan Alkitabnya. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada apa dengan ini kok sampai disebutkan sampai 3 kali ya? 3 nama, Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini tidak terpisahkan. Ini satu kesatuan, Tritunggal dalam keesaannya. Ya. Haleluya. Yesus tidak meninggalkan kita sendiri dalam dunia ini. Sudah kita baca ayat ini, tapi perlu kita ulang membaca dalam Yohanes 14 ayat 16 sebelum nanti kita akan masuk lebih dalam tentang pribadi Roh Kudus. Kita baca dulu dalam Yohanes 14 ayat 16. Ini janji Yesus kepada muridnya saat itu dan beberapa orang yang mengikuti saat Yesus naik ke surga. Yohanes 14 ayat yang ke-16 ya. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa. Ini Yesus kan mengetahui bahwa para muridnya gelisah. Mengapa gelisah? Karena ya memang secara logika saja, secara logis ya, setiap hari bersama dengan gurunya yang selalu mendidik, mengajari, bahkan Yesus kalau mengajar itu teori langsung praktek. Jadi para murid ini digembleng, setiap hari digembleng. Di mana Yesus ada, di situ para murid ada. Dalam pelayanan, ya, berkeliling, para murid selalu menyertai. Nah begitu tahu bahwa Yesus akan kembali ke surga, otomatis agak down juga. Karena ya secara sederhana, nanti yang membimbing siapa? Yang akan mengarahkan siapa? Itu akan kebingungan. Sudah sekian lama bersama, ya, setiap hari bersama, tahu-tahu pada hari tertentu akan ditinggalkan. Itu rasa duka mendalam sekali. Kita pun juga secara manusia,
Kalau kita sudah lama dengan seseorang, misalkan tahu-tahu mengerti akan ditinggalkan, ya pasti akan bingung, gelisah. Nanti aku dengan siapa, aku dengan siapa. Apalagi seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya untuk selama-lamanya, kembali ke rumah Bapa di surga, pasti akan bingung. Nanti aku bagaimana? Aku bagaimana? Itu secara sederhana bisa diterima akal manusiawi kita. Seorang anak yang sudah lama berkumpul dengan orang tuanya, tahu-tahu orang tuanya kembali ke rumah Bapa di surga. Pasti si anak kan bingung. Nah ini yang dialami oleh para murid, dan Yesus tahu persis hal tersebut. Karena itu, begitu Yesus naik ke surga, meninggalkan berkat. Ya, Lukas 24, kita ke sana dulu. Lukas 24 ayat yang ke-50. Yesus meninggalkan berkat ya. Lukas 24 ayat yang ke-50. Ini harus kita baca supaya nanti ada alurnya atau kronologisnya jelas ya. Mengapa kok Yesus sampai mengatakan akan memberikan Roh Kudus. Lukas 24 ayat yang ke-50. Mari kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah inilah dasarnya Yesus memberkati mereka. Ya. Mengapa Yesus memberikan berkatnya? Supaya para murid tidak berduka cita. Yohanes 16 ayat 5 sampai 6. Yohanes 16 ayat 5 sampai 6. Ya, buka-buka ayat terus ya, enggak apa-apa supaya kita tahu nanti. Yohanes 16 ayat 5 sampai 6. Ya. Kita baca ya, mulai. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Nah ini. Jadi waktu tahu Yesus akan kembali ke rumah Bapa di surga, itu ada duka cita. Nah Yesus tahu persis kan, Yesus yang tahu isi hati manusia. Hanya Tuhan Yesus yang tahu isi hati manusia. Orang lain nggak akan bisa. Dan Yesus tahu bahwa mereka akan berduka cita. Karena itu, begitu naik ke surga, Lukas 24 ayat 50 dikatakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah berkat apa? Berkatnya ada di Yohanes 14 ayat 16 tadi yang sudah kita baca. Saya baca ulang ya untuk keluarga Sion, didengarkan saja. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, jadi waktu murid tahu bahwa Yesus akan naik ke surga, mereka kan berduka cita. Nah, Yesus tahu hal itu, kemudian Yesus memberikan berkat. Nah, berkatnya ini berikan seorang penolong yang lain. Kenapa dikatakan penolong yang lain? Karena sebelumnya bagi para murid, Yesuslah satu-satunya penolong saat itu. Perhatikan kalimatnya penolong yang lain. Karena sebelumnya para murid ini menganggap dan percaya hanya Yesus yang sanggup menolong. Nah setelah Yesus naik ke surga, maka dikatakan akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh penolong. Dan kemudian dikuatkan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang menjadi penghiburan kekuatan. Bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada para murid atau kita saat ini, itu tidak hanya 1 hari 2 hari, selama-lamanya. Jadi kehidupan kita ini, itu disertai Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Nah ini problemnya di diri kita. Karena firman Allah mengatakan, kamu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi kita ini merupakan bait Roh Kudus, kehidupan pribadi kita. 1 Korintus 6 ayat 19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, Yesus katakan apa? Akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itu kalimat itu kepada setiap pribadi, bukan per kelompok, bukan satu kelompok, setiap pribadi. Sehingga setiap pribadi kita sebenarnya ada Roh Kudus yang menyertai. Masalahnya adalah kita mengaktifkan tidak.
Jadi setiap orang ada kuasa. Diberi, ini karunia. Nah, terus bagaimana saya tahu ada kuasa Roh Kudus? Berdoa selalu, tidak ada jalan lain. Harus diaktifkan. Kalau enggak akan bisa. Jadi setiap pribadi kita ini ada Roh Kudus. Karena firman Allah mengatakan, bukan Louis yang mengatakan ya, ini firman Allah. Saya menyampaikan, saya ulang membaca, diperhatikan betul-betul ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, tubuh kita, pribadi kita masing-masing adalah bait Roh Kudus. Perhatikan itu, tubuhmu. Itu bait Roh Kudus yang didiam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi tubuh kita ini ada kuasa Roh Kudusnya. Nah karena itu mari kasihan kita jaga hidup kita. Kita jaga tubuh kita. Jangan sampai sikap hidup kita, jangan sampai perkataan kita mendukakan Roh Kudus. Ini tugas kita setiap pribadi. Disadari atau tidak, ditolak atau tidak, ini sudah merupakan anugerah. Sesuai dengan firman Allah ini, bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Nah, supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, ya harus kita barengi dengan sikap yang baik. Karena nggak mungkin Roh Kudus mengajarkan yang jelek, tidak mungkin. Kalau kita berbuat yang jelek, kita itu bukan mengaktifkan Roh Kudus, tapi roh kedagingan yang diaktifkan. Jadi tergantung kita, ada Roh Kudus, ada roh kedagingan. Nah, karena itu Paulus katakan di dalam Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh agar kamu tidak terpengaruh keinginan daging di ayat yang ke-19. Jadi kita ini pertentangan besar hidup kita ini antara mengikuti pimpinan Roh Kudus atau roh kedagingan. Tapi Paulus katakan kepada jemaat di Galatia dengan jelas, hiduplah menurut roh. Hidup itu suatu perintah, kamu harus hidup menurut roh supaya nggak terjebak kepada kedagingan. Karena buah roh ada 9, kedagingan 15 dan ada lagi. Itu tantangan terberat buat kita. Karena itu setiap hari perlu kita bawa dalam doa supaya apa? Yang menguasai diri kita kuasa Roh Kudus, bukan roh kedagingan. Makanya Yesus katakan, roh itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau enggak selama-lamanya, kita terjebak kepada kedagingan. Itu tugas kita masing-masing, Rogasion. Jadi harus disadari, kita ini sudah dipilih oleh Allah loh. Itu enggak main-main. Kalau dikatakan umat pilihan, itu Allah membuat berharga, membuat spesial kehidupan kita. Tapi seringkali justru kita tidak menghargai diri kita. Berbuat seenaknya sendiri, berbicara seenak sendiri, bersikap sembarangan. Itu mendukakan Roh Kudus itu. Bagaimana kehidupan kita ini? Ya, masalah nanti ini, ayat 19 akan saya kupas lebih dalam, nanti sore di ibadah Yusion. Ini yang akan saya jelaskan. Bagaimana kehidupan tanpa Roh Kudus itu? Saya enggak live streaming ya, kalau live streaming bisa Sion Family bisa ikut mendengarkan karena kelanjutannya ini soalnya. Ya, nanti sore kan tidak ada live streaming ya. Itu. Seandainya bisa mengikuti kelanjutannya karena akan saya perdalam lagi nih untuk Youth Sion. Biar hidupnya agak gampang munting gitu loh. Kalau kamu udah gampang munting itu rasanya enggak sadar bahwa dirinya ada kuasa Roh Kudus. Oke, kok saya mengarah ke situ. Itu untuk nanti sore ya. Kita kembali ke sini ya. Ya. Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi menyertai kita sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya kepadanya, akan dibimbing, diarahkan Roh Kudus, Roh Penghibur, mengajar kita semuanya. Nah, kita perlu kenal kepribadian Roh Kudus. Mengapa? Ya karena kita hidup di zaman Roh Kudus. Ada 3 zaman ya, zaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita ada di zaman Roh Kudus. Nah, kita kembali ke Matius 28 tadi, kita ulang membaca. Matius 28 ayat 19 ya. Kita langsung membaca ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah suatu pribadi, tidak terpisah. Pribadi dalam Allah Tritunggal, kan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi tidak terpisah. Bapa ya Allah, Anak ya Allah, Roh Kudus ya Allah. Bukan terpisah-pisah, menjadi satu kesatuan. Jadi Roh Kudus itu adalah suatu
pribadi. Yang namanya pribadi kan pasti punya kehendak. Pribadi itu pasti punya kemauan, punya pengharapan, dan juga dia ada suatu kekuatan. Namanya pribadi itu pasti punya kehendak atau ekspresi ya, kehendak atau ya, perasaan juga ada, dan juga ada suatu tindakan. Yang dikatakan pribadi itu lengkap. Misalkan seorang cowok ini berkepribadian ya, pasti dia punya kehendak, punya perasaan, punya kerinduan, punya keinginan. Itu namanya pribadi. Seorang cewek atau perempuan atau gadis atau ibu lah, itu kan pribadi. Itu pasti punya keinginan, kerinduan. Apalagi ibu-ibu kan pasti banyak kerinduannya ya. Kepingin punya mobil pribadi, hotel pribadi. Makanya mesti kalau gadis itu cari suami yang berkepribadian, itu kan. Rumah pribadi, mobil pribadi dan seterusnya gitu kan. Itu sehingga ceweknya bisa mantep. Tapi kalau ikut cowok yang kosongan, ya mikir-mikir ya. Dibawa kemana hidupku kan gitu. Makanya para cowok kalau mau menggait cewek, mantapkan hidupmu dulu. Ojo asal saut-saut aja. Oke. Sakno sing mbok gaet engko. Oke. Nah, pribadi kan pasti punya keinginan. Demikian juga Roh Kudus. Itu satu pribadi, berarti punya kehendak, punya perasaan, punya kemauan, banyak hal. Bahkan terlebih lagi namanya pribadi, khusus Roh Kudus ini, ada kuasa yang besar. Dan dia maha kuasa. Makanya kita perlu mengenal lebih dalam siapa Roh Kudus itu. Supaya kehidupan kita ini yang ikut Yesus tidak bimbang. Masih banyak di antara kita itu mesti bimbang. Kenapa aku ikut Yesus kok seperti ini ya? Kok susah sekali. Padahal aku ikut Yesus supaya ya pekerjaanku lancar, supaya aku sukses. Itu salah motivasi lagi itu. Aku ikut Tuhan supaya nanti lancar, aku gak usah susah cari pekerjaan gampang datang sendiri. Itu sudah salah motivasi. Kita kalau tahu pribadi Roh Kudus, itu bisa membangkitkan juga iman kita. Dan iman seseorang perlu memang ditumbuhkan, itu lewat kuasa Roh Kudus. Makanya mari, ya dengan segala kerendahan hati kita mau belajar, saya juga belajar untuk semakin dalam mengenal kepribadian Roh Kudus itu. Agar apa? Kehidupan kita nggak bimbang. Mantap gitu loh. Ikut Yesus mantap dengan segala hal yang terjadi, percaya bahwa dia luar biasa. Mari kita kenal Roh Kudus, bagaimana kepribadiannya itu. Ya. Ciri Roh Kudus mempunyai keadaan yang kekal. Ya, kita bahas dulu bahwa Roh Kudus itu kekal. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat yang ke-14 ya, kita baca. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Roh yang kekal. Namanya kekal itu tak berkesudahan. Yesus katakan apa kepada para murid? Akan menyertai sampai selama-lamanya. Mengapa? Ya karena kekal. Kita habis di dunia ini, Roh Kudus tetap ada. Kekekalan. Dan selalu hadir di mana dia berkehendak. Jadi kalau kita meminta kuasa Roh Kudus, dimanapun kita berada, saat kapan kita meminta, Roh Kudus siap hadir dan selalu hadir. Karena dia maha hadir. Mazmur 139. Mazmur 139. 7-10 ya, 3 ayat kita baca. 4 ya, 4 ayat ya, 7-10, 4 ayat. Ini menunjukkan bahwa Roh Allah itu, Roh Kudus itu, dia maha hadir dimanapun dia berada. 1, 2, 3.
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Amin. Sion Family, keluarga Sion, dengan membaca ayat ini, kalau kita percaya, kita semakin dikuatkan. Dimanapun kita berada, kita meminta kuasa Roh Kudus pasti hadir. Dia maha hadir. Karena apa? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, itu pun Dia ada. Artinya apa? Hidup kita ini dimanapun kita berada, di bawah pengawasan kuasa Roh Kudus. Karena 1 Korintus 6 ayat 19 tadi mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi kemanapun kita berada, di situ ada Roh Kudus. Nah karena itu mari kita jaga baik-baik hidup kita ini. Sebagai umat pilihan Allah, Allah menghendaki kita menjaga diri kita baik-baik. Allah menjaga kita lewat firman. Diberitahukan, ini loh sikap yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Nah, kita sebagai pribadi harus meresponi ajaran firman ini. Apa respon kita menjadi pelaku firman? Supaya kita tidak mengecewakan Roh Kudus, karena Roh Kudus punya perasaan. Manusia kan punya perasaan tuh. Ada oksigen di sini? Ada. Oke. Punya perasaan kan? Pernah sakit hati kan? Pernah menyakiti? Tidak pernah. Yusuf tidak pernah menyakiti. Luar biasa. Gak remongso. Itu berarti kita punya perasaan. Gelo aku, perasaan. Kecewa aku, perasaan. Muantel aku, perasaan. Jengkel aku, perasaan. Kalau nggak pernah perasaan robot itu meneng, atau saking kuat imannya ya itu perasaan itu. Jadi dia ada di mana kita berada. Makanya jaga diri baik-baik ya, keluarga Sion. Kita sembunyi dimanapun Roh Kudus akan tahu. Di bawah tempat yang paling gelap pun Roh Kudus tahu. Sampai ke puncak Roh Kudus tahu. Hidup kita semenjak kita dipilih jadi umat Allah, terus diawasi. Makanya jaga diri baik-baik dimanapun kita berada. Selalu hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tepat dikatakan, jadilah pembawa kabar baik. Mengapa? Karena hidup kita dimanapun kita berada disertai oleh kuasa Roh Kudus. Dia berada di semua tempat pada waktu yang sama. Sanggup mengatasi semuanya. Di belahan dunia lain pun minta, di sini pun minta, hadir di tempat yang sama. Itu kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Itu adalah Roh Allah yang selalu menyertai kita. Jadi tetap tenang. Dalam keadaan apapun tetap tenang, tapi tetap jangan sembrono, ya. Tetap jaga diri baik-baik. Kita percaya kok bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saya pun percaya. Roh Kudus menyertai kehidupan saya untuk selama-lamanya. Itu saya percaya. Tapi jangan menyalahgunakan kepercayaan itu. Jangan sembrono. Tetap jaga diri baik-baik. Jangan mentang-mentang karena ada Roh Kudus terus sembarangan pergi ke mana-mana di masa-masa corona ini. Itu sembrono. Itu Allah nggak kehendaki gitu. Meskipun kita tahu bahwa ada Roh Allah akan menyertai kita dan melindungi, tapi jangan sembarangan. Harus kita jaga diri baik-baik dimanapun kita berada. Ya. Maha tahu segala sesuatu. 1 Korintus 2, 10-11. Ciri Roh Kudus, Dia maha tahu. 1 Korintus 2, 10-11. 1 Korintus 2 ayat 10-11. 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Haleluya. Roh Kudus itu cirinya dia maha tahu. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Dia mempunyai kuasa untuk tahu segala-galanya. Jadi kehidupan ini yang tidak tahu apa-apa, itu dikuatkan oleh roh Allah yang tahu segala-galanya. Jadi kalau kita ada permasalahan, ada pergumulan, berdoa, ya Roh Kudus, mohon hikmat-Mu untuk mengatasi pergumulanku ini, untuk mengatasi masalahku ini. Karena apa? Dia tahu segala-galanya. Kita yang nggak ngerti. Dan apa yang terjadi kemudian pun kita nggak tahu. Kalau tanda-tanda kita diberitahu. Banyak peperangan, baru saja kan 2 negara perang. Itu sudah ada di Alkitab, bahwa itu tanda-tanda akhir zaman. Ini yang masih dalam kejahatan senjata, kalau nggak salah saya dengar kemarin. 2 negara yang berseteru sejak lama itu. Sejak tahun 67 kalau nggak salah, terus perang itu. Ya kita hanya bisa berdoa supaya segera damai gitu aja, biar tidak memperkeruh suasana. Gitu. Itu tanda-tanda akhir zaman. Dan nanti ke depan ada lagi kita nggak tahu. Tapi tanda-tanda akhir zaman kita diberitahu. Gempa. Barusan kemarin hari Kamis malam, itu kan. Ya, Jumat malam kita ada gempa itu. Sekitar 7:30 itu. Ya. Daerah Blitar kena itu. Kita tidak ngerti. Siapa sangka? Jadi kita perlu waspada keluarga Sion tetap. Ya. Karena setiap hari jangan pernah putus dari Roh Kudus. Tetap standby. Ya Roh Kudus sertai tiap hari. Makanya setiap hari berdoalah setiap hari itu. Kita butuh Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kita. Maha kuasa. Lukas 1:35. Ya. Lukas 1:35. Ya. Mari kita baca, ya. Lukas 1:35, 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Dia maha kuasa. Nah, kita ini yang nggak punya kuasa apa-apa, mengapa nggak bergantung kepada kuasa Roh Kudus? Ini kesalahan fatal dalam kehidupan kita selama ini, selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nggak akan mampu, nggak akan bisa. Langkah kehidupan kita ini perlu kuasa Roh Kudus, sangat-sangat perlu. Karena dia maha kuasa, dia maha hadir, dia tahu segala-galanya. Bahkan sebelum kita berdoa pun Roh Kudus tahu yang akan kita doakan. Bahkan Roh Kudus tahu apapun pergumulan kita, seberat apapun Roh Kudus tahu pergumulan kita. Karena itu kalau kita lagi ada pergumulan yang berat, datang kepada Yesus meminta, ya Roh Kudus kuatkan aku. Minta hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Karena dia tahu segala-galanya atas hidup kita. Sebelum kita mau minta pun Roh Kudus tahu. Kamu akan berdoa apa, aku tahu. Karena dia tahu segala-galanya. Jangan lepas dari Roh Kudus setiap hari. Bergantunglah kepada kuasa Roh Kudus. Sehingga Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Galatia, hiduplah oleh Roh. Karena Paulus mengetahui ada hal yang enggak beres dalam kehidupan jemaat di Galatia. Mereka terpengaruh oleh hal-hal kedagingan. Dengan tegas Paulus katakan, hiduplah oleh Roh. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16, ya. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Surat ini tertuju kepada jemaat di Galatia. Karena Paulus dengan hikmat Roh Kudus mengetahui ada ketidakberesan dalam jemaat. Dan apa ketidakberesannya? Jika tidak hidup oleh Roh, itu di akhir kalimat ayat dikatakan, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan penjelasannya di ayat 19 nanti bisa dibaca sendiri. Jemaat pun, ini bicara soal jemaat ya, itu juga perlu dipimpin oleh Roh. Bukan berarti kalau sudah dari jemaat terus aman, tidak.
Karena sifat kedagingan akan terus membayangi terus. Iblis gak akan tinggal diam loh. Semakin tinggi level kita secara rohani, makin tinggi tingkat iblis untuk mengganggu kita, untuk menjatuhkan kita. Iblis gak akan tinggal diam. Akan selalu melihat kelengahan kita, kelemahan kita akan terus dipantau. Kita lemah, dia masuk. Dan iblis paling suka mengganggu pola pikir kita untuk kembali kepada hal-hal yang lama. Meskipun kita sudah bertobat, hidup baru, lahir baru, tidak nutup kemungkinan nanti kita bisa terjebak kembali kepada yang lama. Nah karena itu firman Allah mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu gak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi masa doa itu harus setiap hari. Dengan kita berdoa, kita minta kepada Roh Kudus akan selalu menjaga hidup kita setiap hari. Iblis gak akan pernah diam loh ya. Dan paling suka ganggu pola pikir kita agar kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi kita berperang melawan penguasa di udara. Pakailah pedang Roh Kudus. Pakai itu untuk melawan penguasa di udara. Kita masuk kepada Roh Kudus sebagai pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita lebih dalam lagi bagaimana Roh Kudus sebagai pribadi. Tadi sudah saya jelaskan secara ilustrasi bahwa kalau pribadi itu punya perasaan. Bisa gelo, ya, bisa berduka, bisa sakit hati, bisa bersuka cita. Orang senang itu jadi punya perasaan. Kalau orang tidak pernah senang, tidak pernah sedih, itu gak ada perasaan iblis gitu. Kan ada, ya saya kurang tahu ya mungkin ada atau enggak. Orang itu tidak senang ya tidak pernah, susah ya tidak pernah. Hidupnya stagnan, tetap aja, enggak ada ekspresi sama sekali. Berarti dia tidak punya perasaan. Jadi kalau kita masih bisa sukacita, masih bisa bersyukur, ya terima kasih sama Tuhan Yesus. Kita masih ada perasaan, masih ada rasa ingin merasakan sesuatu yang sukacita. Ia dapat merasakan. Efesus 4 ayat 30. Sebagai pribadi, Roh Kudus itu punya perasaan. Efesus 4 ayat 30. Kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus punya perasaan loh, dia bisa berduka cita. Mengapa bisa berduka cita? Ayat 29 kita baca. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berarti kalau perkataan kita itu kotor, itu mendukakan. Padahal masalah perkataan ini setiap hari loh ya. Keluarga Sion, jaga perkataan kita ya. Jangan sampai perkataan kita bisa mendukakan Roh Kudus. Perkataan yang kotor semua hilangkan, hapus dalam nama Yesus. Yang suka, itu. Dalam bahasa sehari-hari itu bukan bahasa pergaulan itu ya. Oke lah, mungkin bagi mereka itu bahasa pergaulan. Ketemu teman lama, itu. Itu. Bagi mereka itu bahasa akrab. Tapi bagi anak Tuhan itu tidak berlaku. Itu kotor. Dan jangan mengucapkan kata-kata yang tidak bisa membangun. Karena apa? Perkataan yang baik itu bisa membangun. Jadi untuk membangun seseorang, membangun rohani seseorang, pakailah perkataan yang baik. Maksud kita sekian lama ikut Yesus, bertahun-tahun ikut Yesus, tidak ada pertobatan lewat perkataan kita. Itu mendukakan Roh Kudus. Apalagi statusnya sebagai pelayan Tuhan. Dikatakan sebagai pelayan Tuhan, tapi perkataan nggak pernah terkontrol dengan baik. Itu mendukakan Roh Kudus. Bicaranya, karena saya dengar ya Tuhan, itu pelayan, perkataan seperti itu. Jaga baik-baik ya. Jangan sampai mendukakan Roh Kudus, punya perasaan. Itu pribadi Roh Kudus. Berikutnya, dia sebagai pribadi menolong dan menghibur. Jadi kalau sekarang ini lagi susah, saya nggak tahu lagi susah apa, butuh pertolongan, Roh Kudus siap menolong kita dan menghibur kita. Kisah Rasul 9 ayat 31. Kisah Rasul 9 ayat 31.
Kisah 9 ayat 31 ya. Mari kita baca ya. 1, 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sebagai pribadi, Roh Kudus itu bisa menolong dan menghibur. Keluarga Sion, kalau saat ini sedang mengalami kesusahan karena dampak pandemi ini, datang kepada Yesus, berdoa kepada Roh Kudus. Dia sanggup menolong kehidupanmu. Dia sanggup menghibur kehidupanmu. Saya tidak tahu apa yang lagi bergumulan saat ini, tapi ingat, Roh Kudus itu Maha tahu. Kalau yang sekarang datang dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, bawa dalam doa, minta, ya Yesus, ya Roh Kudus, aku dalam kelemahan ini, aku dalam kesusahan. Tolong, mungkin dalam pekerjaan lagi ada problem, atau dalam mencari pekerjaan kok begini. Roh Kudus Roh penolong dan menghibur. Jangan lepas dari Roh Kudus itu. Kita tidak bisa berjalan sendiri, tidak akan mampu. Harus tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus. Atau sekarang lagi ada derita, lagi susah, saya tidak tahu juga. Ya nanti, Om, saya tuh bingung nanti mau meneruskan sekolah bagaimana. Keadaan seperti ini, biaya hidup makin tinggi. Orang tua lagi masalah keuangan. Daripada banyak mengeluh, banyak berdoa lebih baik. Minta pembelaan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan sediakan kalau kita sungguh-sungguh berdoa. Doa orang yang benar besar kuasanya. Apapun kelemahanmu saat ini, deritamu saat ini, bawa dalam doa. Roh Kudus menolong dan menghibur. Masalah keluarga yang berat, bawa dalam doa. Jangan berdiam diri. Atau yang lagi cari pekerjaan sulit, Roh Allah akan menolong. Harus ada iman dan perbuatan. Roh Kudus itu sudah disampaikan sebagai penolong. Itu menumbuhkan iman kita. Jadi kalau sekarang ini yang lagi sibuk cari pekerjaan kok sulit, berdoa, iman dikuatkan, tapi jangan berdiam diri. Mau dapatkan pekerjaan tapi tidak ada usaha, diam saja, ya tidak bisa. Iman tanpa perbuatan adalah iman itu percaya. Aku percaya bisa bekerja. Lah perbuatanmu apa? Meneng tok, yo gak iso. Usaha, nanti iman itu bekerja. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya kita beriman, kita percaya, saya percaya nanti sukses, saya percaya nanti berhasil. Tapi kalau diam saja, yo gak iso. Gitu. Dan Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita. Aku ingin sukses dalam pelayanan. Bidangmu apa? Bidang musik. Oke. Jadi perbuatanmu apa supaya bisa sukses? Berdiam diri. Ya enggak bisa. Harus belajar. Harus latihan. Saya beriman. Bisa menyampaikan firman dengan baik. Iman saya. Dan perbuatan saya apa? Saya belajar, saya kuliah, saya berdoa, membaca literatur, membaca khotbah dari hamba Tuhan yang lain, ikut KKR, saya catat. Kalau saya berdiam diri, ya nggak mungkin bisa. Jadi saya memaknai iman tanpa perbuatan adalah mati, yaitu secara gampang saja. Kita punya iman, oke, tapi perbuatanmu apa? Itu loh. Ingin mendapatkan cewek yang cantik, tapi kamu mudanya diam saja di rumah saja, berdoa, Tuhan datangkan, Tuhan datangkan. Gak teko liwat nolai enggak. Tunjukkan eksistensi dirimu, potensimu, imanmu, mendapatkan cewek yang cantik sesuai dengan kriteriamu. Perbuatanmu apa? Meneng tok, ndonga tok gak cukup. Tapi saya percaya pada mujizat, iya bener. Tapi lawak meneng ae gak iso, gitu loh. Tunjukkan dirimu siapa, oke, itu loh baru. Beriman dong gak cukup dulur. Dengan perbuatan, tunjukkan. Kadang para cowok ini kakek pengharapan karena ujute. Mulu-mulu sing jual godeng yo gak apa-apa sih. Railah apa setinggi langit yo.
Yo gak apa-apa, tapi mek ojo pek puisi tok gitu. Aku akan meraih mimpi setinggi langit. Waduh. Mulu-mulu nemen tapi arek meneng ae yo gak iso. Lah kepengin langit budal numpak apa? Pesawat. Artinya apa? Ada usaha. Nah, saya ingin cari pekerjaan yang sesuai dengan keinginanku, Om. Nah, terus apa? Tindakanmu? Ya aku banyak berdoa. Doa iyo. Yo gak cukup, Dik. Yo belajar lo. Keterampilanmu apa? Iso silat kek. Apa ilmu-ilmu apa kek gitu. Gak meneng tok gak iso. Pengen jadi manajer, gak belajar manajemen. Ndonga tok, yo gak iso. Allah ndak mengajar seperti itu loh ya. Allah mengajar iman dan perbuatan. Berdoa harus, tapi dengan imbangi. Belajar manajemen, kepingin jadi manajer, manajemen istilahnya gak ngerti belas. Tidak apa-apa, pasti akan menolong. Kalau Allah menolong, loh mesti ngono. Jadi pasti menolong, tapi meneng guys. Aku khotbah iso ngomong dawa iki sinaune suwe, gak ndonga tok. Dan saking senenge khotbah gak ndelok jam iso 12. Ini sudah jam 11 ini. Tuh, masih banyak materinya. Kok bisa Om? Ya itu tadi belajar. Belajar dan berdoa. Ora et lah. Ora. Om saya ingin keluargaku bahagia Om. Lah terus apa? Ya semua saya suruh berdoa saja. Lah terus tindakannya apa? Nggak ada. Jadi sok bahagia gitu kan. Aku ingin membahagiakan istriku Om. Terus apa? Yo bojoku tak dongakno ae. Tambah ayu. Lho gak bokei dana untuk cek ayu, enggak. Lho tekan ndi masa utang? Ya minimal tuku apa lah, sepatu high heels apa. Ndonga iya tapi ya didanai gitu. Gitu lho. Kepingin istrinya cantik didongani tok, gak iso. Gitu loh ya. Jadi ada perbuatan. Memang simple ya. Iman dan perbuatan sederhana, hanya dua kata, tapi itu sangat klop itu. Kepingin bisa IT, waduh, bisa office, meneng dongo toh, dibuka laptop plug tapi didongani yang ini. Ya guys aplikasi, Word-nya gak ngerti, ngetiknya gak ro, ya apa didongani yang ini tok. Dongo mbek latihan, hikmat Allah muncul, ngono lho. Pengen gawe PowerPoint dibuka, wis iso buka tok ya, terus tak dongani ae. Yo gak iso muncul huruf lah kono mbek donga ngono lho. Gitu. Oh, saya belajar aplikasi segala macam itu ya ndonga, ya sinau. Bingung YouTube tutorial itu bisa. Jadi ada usaha. Haleluya. Dan Roh Kudus akan menyertai setiap usaha kita, apapun itu, ya. Roh Kudus itu sebagai pribadi bisa berpikir. Nah kalau Roh Allah bisa mikir, kenapa kita tidak mau mikir? Gitu. Mazmur 139 ayat 17. Mazmur 139 ayat yang ke-17 ya. 1, 2, 3. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Allah itu siapa? Roh Kudus. Betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Berarti Allah, Roh Kudus bisa berpikir. Ternyata Allah juga mikir loh ya. Mikir bagaimana supaya umatku ini sejahtera. Memikirkan bagaimana kehidupan kita ini bisa damai sejahtera. Itu kita ini dipikirkan oleh Allah. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita memikirkan bagaimana kehidupan kita secara pribadi itu bisa damai sejahtera, bisa sukacita, memikirkan, gak berdiam diri. Jadi sebagai pribadi itu Roh Allah, Roh Kudus sangat aktif, kompleks yang dilakukan. Itu artinya apa? Memberikan contoh kepada kita bahwa sebagai pribadi kita jangan berdiam diri, harus beraktivitas. Roh Allah sebagai pribadi itu memberikan cermin contoh kepada kita dan juga peringatan bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan. Dia bekerja, dia mikir juga, berpikir. Nah, kenapa kita ini yang tidak punya kuasa apa-apa kok tidak mau mikir?
Roh Allah yang penuh kuasa berpikir. Kenapa kita tidak? Itu kelemahan kita, harus kita akui. Tidak mau berpikir bagaimana ya nanti masa depanku ya. Tidak mikir. Wis pokoknya mengalir saja. Ya nggak bisa. Hidup manusia kan harus di planning nanti ke depan bagaimana. Nah, rencanamu itu bawa dalam doa biar Tuhan mengizinkan nanti bisa terjadi gitu loh. Mikir gitu. Berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 26. Berbicara. Kisah Rasul 13 ayat 2 ya. Yang keempat sekarang. Roh Kudus itu sebagai pribadi berbicara. Kisah Rasul 13 ayat 2. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Berkatalah Roh Kudus, berarti bisa berbicara. Sebagai pribadi Roh Kudus kompleks, berpikir, berperasaan, bisa berbicara, bahkan juga berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Kita baca, ya, mulai. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seandainya, maaf nyun sewu, kita tidak bisa berdoa, tutup mata, konsentrasi, Roh Allah akan berdoa. Karena kadang kita saking rindunya berdoa sampai susah untuk mengucapkan kata-kata, mau ngomong apa juga tidak tahu. Tapi di sini sangat luar biasa ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan yang tak terucapkan. Kita banyak masalah, tidak bisa ngomong, berdiam diri saja. Tapi Roh Kudus tahu isi hati kita. Kita banyak kelemahan, banyak pergumulan, banyak cerita. Nah, Roh Kudus akan membawa doa kita kepada Allah. Jadi kalau kita ada masalah yang berat, daripada kita banyak sambat kepada tetangga yang nggak jelas, ya, mengutarakan permasalahan kita kepada tetangga, ya kalau ada solusi, kalau nggak ada, alangkah baiknya kita datang kepada Yesus. Meskipun tidak bisa berkata-kata, berdiam diri, fokus, khusus, konsentrasi. Roh Allah tahu derita kita, Roh Allah tahu pergumulan kita. Kamu muda juga, semua Youth Zion. Kalau saudara ada masalah saat-saat ini, apapun masalahmu, dan Anda tidak bisa berdoa, mengucapkan dengan kata-kata, duduk diam dengan uraian air mata, konsentrasi penuh, nanti Roh Allah tahu kamu perlu apa deritamu. Bawa dalam doa. Karena kamu udah pun banyak masalah, melebihi yang sudah tua-tua gitu loh. Youth Zion juga banyak problem loh, ya. Entah apa ya, mereka sendiri yang tahu, tapi dari wajahnya penuh dengan masalah itu. Kelihatan tuh ada wajah sukacita dan tanpa masalah tuh ketok. Atau juga pinter berdrama sehingga ada masalah tapi sukacita. Ada juga itu imannya luar biasa. Dia bisa menyembunyikan kegalauan hatinya dan tetap bersukacita, smile every day. Gitu. Ingat ya. Nah, Bapak Ibu yang tidak menyangka putra-putrinya ada masalah, coba sekali-sekali komunikasi dengan mereka. Ajak ngomong putra-putrinya. Siapa tahu ada masalah tapi dia tidak mau mengungkapkan. Itu kadang orang tua tidak ngerti loh kalau ada anaknya ada masalah. Ya, kadang orang tua itu tidak ngerti kalau anaknya ada masalah. Karena apa? Anaknya tidak mau ngomong kepada orang tua. Kok tidak mau ngomong? Karena orang tuanya diajak ngomong nggak asik gitu loh. Tidak tahu perhatian, nggak pernah perhatian. Cobalah ngomong. Ada masalah. Tapi kalau kita ada full banyak masalah dalam keluarga juga, bawa dalam doa, berdiam diri. Kalau perlu Bapak Ibu sepakat berdoa. Kalau perlu sekeluarga berdoa. Dan Roh Kudus akan tahu apa yang menjadi keluh kesah kita itu. Ya. Ia dapat melakukan kehendaknya. Ini 1 Korintus 12 ayat 11. Ini pribadi Roh Kudus ya.
1 Korintus 12 ayat 11. Ya. 1 Korintus 12 ayat 11. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus itu sanggup melakukan apapun kehendaknya dan tidak bisa dihalang-halangi. Karena itu kalau kita berdoa, jadilah kehendakmu. Kalau kita kenal pribadi Roh Kudus itu, hidup kita akan tenang ya, warga Sion ya. Tidak kebingungan, tidak gelisah. Karena Yesus juga bersabda kan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Roh Allah itu tahu sedalam-dalamnya hidup kita. Dan Yesus menjamin jika Roh Kudus datang itu akan menyertai kamu sampai selama-lamanya, dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Ya. Ya. Yohanes 14 ayat 27 disiapkan dulu. Kita baca. Yohanes 14 ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Karena Roh Kudus tahu kegelisahan kita. Yesus tahu muridnya gelisah. Sehingga ada Roh Kudus, sehingga ada jaminan jangan gelisah dan gentar hatimu. Saat ini keluarga Sion yang lagi banyak masalah, jangan gelisah dan gentar hatimu. Serahkan semua kepada Yesus, minta pembelaan Roh Kudus. Jangan dipendam sendiri. Tidak akan mampu kita. Bawa dalam doa. Apapun masalahmu, dia berkuasa atas segala-galanya. Dia luar biasa. Ya, kalau ada masalah jangan dipendam. Kalau seandainya mau sharing atau mau berbagi kisah ya, bisa kepada yang lebih rohani. Jangan sembarangan mengucapkan kata-kata cerita kepada orang-orang lain. Tambah runyam nanti. Sebaiknya kalau ada masalah, ajak sharing kepada seorang yang ya keluarga Sion menganggap itu lebih paham, lebih bisa mencerna, lebih bisa menerima. Supaya nanti ada solusi. Minimal bisa diajak sharing, ngomong bersama-sama dengan baik. Dan terakhir berdoa bersama-sama. Itu yang paling bagus. Ya. Kalau ada masalah, jangan sembarangan mengucapkan kepada yang lain. Dan yang paling tepat, yang paling pas, sharing, curhat kepada Yesus, Allah Roh Kudus itu. Haleluya. Dan juga bisa melarang, luar biasa loh. Misalkan kita mau ke mana ya, nanti di sana terjadi apa? Ada bisikan dalam hati. Jangan, batalkan saja. Kalau kita peka, luar biasa. Itu bisa melarang ya. Kisah Rasul 16 ayat 6. Misalkan mau kemana, kok nggak enak ya, wis nggak jadi ah. Ternyata ada apa-apa. Itu Allah bekerja. Kisah Rasul 16 ayat 6. Ya. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Ya, kita baca 1, 2, 3. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah mereka. Jadi kehidupan yang peka akan suara Allah, yang dekat kepada Yesus. Setiap orang yang dekat sama Yesus, gitu aja lebih simpel. Hidup yang dekat sama Yesus, hidup yang suka berdoa. Ada kehidupan doanya bagus sekali, dan setiap hari dekat sama Yesus, itu kalau ada sesuatu ke depannya, di depan, akan diberitahukan. Bahkan ini bisa dicegah loh. Luar biasa ya. Jadi kehidupan yang dekat sama Tuhan Yesus itu enak. Ya, saya kunci dengan kata-kata enak. Ada masalah, dikuatkan. Ada problem, diberi jalan keluar. Kurang bagaimana? Dan yang dekat sama Tuhan Yesus pasti dipelihara. Tidak mungkin tidak. Pasti.
Bahkan kalau diizinkan kita ada masalah, tidak sampai jatuh tergeletak. Karena tangannya menopang kita. Mengapa kita jauh dari Tuhan Yesus? Tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman. Bagaimana coba? Ya. Atau mungkin dia sudah kuat melebihi segala-galanya, saya juga tidak tahu. Tapi kalau saya mengakui saya sangat lemah, karena saya perlu Tuhan Yesus setiap hari. Butuh firman setiap hari. Ini ya, dia bisa melarang. Ya. Jadi kita nggak sembarangan gitu loh. Ada yang mengarahkan, ada yang mengontrol hidup kita. Ada yang mengarahkan, memberikan suatu petunjuk. Bahkan kita mau usaha apa gitu, kita berdoa dulu. Kok rasanya nggak enak ya, Tuhan nggak izinkan, ganti. Itu. Jadi kalau mau usaha apa saja itu, awali dengan berdoa dulu. Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang jadi. Jangan membangun dulu, gagal, baru berdoa. Terlambat. Awali semua kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Nanti ada petunjuk dari Tuhan, itu pasti. Ada mukjizat dari Roh Kudus. Kisah 2, 18-19. Kisah Rasul 2, ayat 18-19. Mari kita baca 1, 2, 3. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Luar biasa ya. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan semua saja, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, saat pencurahan Roh Kudus, ya hari ini. Ya. Dan aku akan mengadakan mujizat. Kalau kita sungguh-sungguh menerima Roh Kudus yang dalam kehidupan kita terima dengan hati terbuka. Pasti ada mujizat dalam kehidupan kita. Pasti. Pribadi dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, keluarga dipulihkan. Ya, harus itu. Penerima Roh Kudus dengan penuh kerendahan hati. Aku butuh Engkau ya Roh Kudus. Curahkan roh-Mu sekarang ini, curahkan. Roh mempelai, memenuhi kehidupan kita semuanya. Hidup yang dikuasai Roh Kudus itu pasti terjamin. Kalau toh kita lagi menderita, lagi susah, ya memang harus terjadi. Karena Filipi 1:29 mengatakan kita punya 2 karunia, percaya dan menderita untuk Dia. Pikul salib setiap hari. Jadi jangan menyangka kalau Yesus terus aman, nyaman, gemaripah, loh jinawi terus-terusan. Saat tertentu kita akan mengalami derita. Ayo pun kita akan sebagai orang benar juga menderita. Tapi karena iman yang kuat, dia bertahan dalam penderitaannya itu. Dan ternyata Tuhan pulihkan. Karena derita yang dialami oleh orang percaya itu untuk menguji iman kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah arti. Mengapa kok aku ikut Yesus menderita? Justru ujian itu untuk memurnikan iman kita. Emas itu kalau nggak dikasih api, dilebur, itu nggak bisa akan jadi yang baik. Itulah iman kita. Ya, emas yang jadi itu nggak langsung jadi seperti ini. Itu dilebur dulu, dipanaskan sebelum terbentuk menjadi baik. Itulah iman kita. Ya, saya tanya pada anak saya Angga, ya kan dia kerja di pengolahan emas itu. Enggak kok bisa pakai gitu. Ya, dilebur dulu, Om. Wih, jadi itu dilebur dulu, ya kok digodok jadi bubur gitu ya, emas gitu. Dikirim impor tuh batangan. Wih, saya tidak membayangkan ya, ada truk masuk bawa batangan emas gitu. Dilebur jadi ali-ali. Jadi nggak langsung dicetak, ini dilebur dulu. Windahnya panasi, itulah iman kita. Makin diuji murni muncul kekuatan kita. Jadi jangan heran kalau iman kita makin tinggi, makin banyak ujian iman, jangan kaget. Allah sudah memberitahukan kita gitu loh. Bahwa iman makin bertumbuh ya makin banyak ujiannya. Nah supaya kuat, tetap jangan lepas dari kuasa Roh Kudus. Roh Allah sanggup mengajar kita segala sesuatu. Yohanes 14:26. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Dia mengatakan segala sesuatu, bukan hanya sebagian segala sesuatu. Ya. Kita baca ya. 1, 2, 3.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Roh Kudus mengajar kita segala sesuatu. Dan yang sudah diajarkan, siapa tahu manusia lupa, itu Roh Allah mengingatkan. Karena manusia itu kadang-kadang lupa dengan apa yang sudah diterima. Firman hari ini siapa tahu nanti lupa ayatnya. Siapa tahu namanya manusia ya. Roh Kudus akan mengingatkan. Ya karena banyak ayat mungkin lupa. Segitu banyak ayat atau 1-2 yang diingat silakan. Tapi jika kita lupa, Roh Kudus akan mengingatkan. Bahkan kalau kita lupa jadi pelaku firman, Roh Kudus akan menegur dan mengingatkan kita. Ayo kamu kok gak jadi pelaku firman? Selalu akan diingatkan terus. Jadi kehidupan yang dekat dengan pribadi Roh Kudus itu akan selalu diingatkan. Kita mau berbuat salah pun ada suara lain mengatakan, ayo kamu gak boleh begitu, ingat firman Tuhan. Dan kalau Roh Kudus mengingatkan, gak hanya lewat diri kita, bisa lewat orang di sekitar kita. Karena dia maha kuasa kan. Bahkan juga bisa terjadi orang tua berbuat salah, anak mengingatkan dengan firman, itu kan digerakkan Roh Kudus. Karena dia bisa bekerja, bisa mengingatkan, bisa bergerak, karena dia maha kuasa. Jadi orang tua jangan kaget ya kalau ada anak-anak yang mengingatkan. Jangan sok merasa orang tua paling benar, gurung karuan, orang tua itu benar. Kadang imannya kalah dengan anak-anak. Orang tua berkeluh kesah, aduh gimana ya biaya hidup kayak gini. Dan anaknya tahu, Pa, Ma, jangan khawatir. Firman Allah mengatakan, jangan kamu khawatir. Kadang anak-anak muncul untuk mengingatkan. Itu kuasa Roh Kudus mengingatkan. Seorang istri dalam kelemahan, bapaknya ingat mah, eling. Jangan khawatir, berdoa. Lihat biaya sekolah anak kayak gini Pak, berdoa. Daftarnya kayak gini Pak, waduh, wih berapa juta ini? Ya apa? Berdoa. Terus sekali nggak doa ya apa? Itu berarti mengingatkan supaya jangan lemah. Ya, bapaknya lagi kelemahan karena di PHK. Jangan malah disengsarakan dengan kata-kata yang tidak membangun. Tadi di Efesus 4 ayat 29, pakailah kata-kata yang membangun. Kalau mendapati suami dalam kelemahan, pakai kata-kata yang bisa membangun, jangan menjatuhkan. Kuatkan. Roh Kudus menggerakkan untuk mengingatkan, Pak, jangan khawatir. Bawa dalam doa. Itu istri yang luar biasa. Itu suami yang luar biasa. Saling mengingatkan. Tidak saling menjatuhkan. Namanya suami istri itu ya saling mengingatkan, tidak saling menjatuhkan. Nah sekarang ini loh bagaimana? Bapaknya ada masalah dalam pekerjaan. Ibu muncul, kuatkan iman suaminya. Ojo malah dengan kata-kata sing gak tanggung jawab lah. Wes gak ada gunane lah. Aduh itu pedes loh itu rasanya. Itu jika di luar Tuhan. Jadi kalau kamu fantasian jadi gembleng, kata-katanya membangun luar biasa. Selalu suaminya, mah, mama ngomong saya kok enak yo. Semenjak ikut ibadah Sion wanita itu. Sion Women Community itu kata-katanya enak yo. Aku merasa wah gitu. Jadi kawan Sion ada hasilnya saat dengar firman di ibadah wanita. Gak mek ngrungokno tok lakonono, dulur. Ibu. Ya, berikan semangat kepada suami. Suamiku. Jangan khawatir, Allah menyertaimu. Makanya ta, kerja ki sing tepak. Itu kalimat yang bagaimana coba? Kerja gak tepak, gak kena. Klosotan tok ae. Terus pawonmu ya apa? Ya suami gak kalah, ya jebolen dolen. Gitu kan. Pakai kata-kata yang membangun, suamiku. Ingat firman Allah mengatakan, jangan khawatir. Ayo berdoa. Gitu. Nggih. Mbok sing nggih sapa karo aku. Ibunya dalam kelemahan, mungkin ada bisnis yang lagi lemah. Suaminya tahu, papanya tahu. Bawa dalam doa. Ma, ayo semangat. Ya, kebutuhan kayak gini loh Pak, ya apa anak-anak bawa dalam doa. Yesus kaya luar biasa. Gitu. Makanya tuh tetap berdoa terus.
Bapak Ibu yang sekarang lagi ada masalah ya, jangan saling menjatuhkan. Pakai kata-kata yang membangun. Ingat Efesus 4 ayat 29. Pakai kata-kata yang membangun supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Suamimu beroleh kasih karunia. Itu loh. Dan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai kepada masalah rumah tangga pun, Roh Kudus, Roh Allah, yaitu firman mengajarkan. Dalam keluarga harus saling mengasihi. Gak seperti saat ini. Didik, ya sudah kita gak cocok, cerai. Gampang, cerai. Ya sudah aku gak cocok, gak sejalan, cerai. Jadi gampang, cerai loh. Kita punya Roh Kudus yang luar biasa, minta supaya diajar, minta pertolongan. Sudah sekian lama bersekutu, ada masalah dik, ya wis cerai. Gak cocok, gak sejalan. Begitu mudahnya. Ya, Bapak Ibu, ingat ya, ingat janji nikah pertama kali. Apa? Saya kata sampai? Sampai iku gak mek janji tok. Itu loh. Mosok titik ojo niru para artis itu loh, titik cerai. Udah gak cocok, ngono IG tampil sing lanang mengene. Sing ngono ngene. Aib diumbar, bangga. Bagi keluarga Sion tidak boleh, ya. Gitu. Jangan sampai ya. Kalau ada masalah langsung dirundingkan, makanya berdoalah kepada Roh Kudus. Dia mengajarkan segala sesuatu. Bahkan sampai keutuhan rumah tangga pun Roh Kudus mengajar. Di Efesus baca, di Kolose baca, itu semuanya lengkap. Sudah. Itu ilham Roh Kudus yang mengajar bagaimana keutuhan rumah tangga. Gak dididik, gak cocok, cerai. Ya gampang ya loh. Iya karena nikah muda. Masalah santok di sini. Ya, itu loh. Ya bagaimana dipertahankan itu? Makanya bahagiakan istrimu sebelum dibahagiakan pria lain. Nah, jelek iki guys. Bahagiakan istrimu sebelum dibahagiakan pria lain. Bahagiakan suamimu sebelum Loh iya loh. Lah saiki nang ngomong mbok lok-lok terus apa gak stres ah. Mulai kerja kalau dilok-lok nang. Lapo aku mau mulai. Menggok nang warung lah enak. Yo. Dibahagiakan warung. Bisa. Bahagiakan suamimu sebelum dibahagiakan warung. Bahagiakan istrimu sebelum dibahagiakan sayangi dong gitu loh. Ya kalau ada masalah dijak ngobrol lah apa gitu. Roh Kudus itu loh, set berhenti di sini, mengajar segala sesuatu sampai kepada kehidupan pun juga diajar. Makanya mari belajar firman, kembali kepada Alkitab saja sudah. Efesus Kolose lengkap itu mengajarkan bagaimana hidup yang baik sebagai suami istri. Jadi pekat doa dhisik lek. Mati gandeng ngecek angel masalah, bareng kecekel. Pekat tuh. Gawe dhisik nggawe mawar, you marry me apa? Will me marry me ngene. Telepon mamai, aku enggak suka dengan dia. Dia itu mantan narapidana. Iku ikatan cinta, maaf ya. Kasih itu. Kadung gawe cincin loro. Gak oleh eling mbek mboke. Ojo ngono. Mboke melok-melok. Iki cincin loro iki ketok motong ini. Langsung diguwak. Aduh, lah kok guwake rono gak nang plose guwake. Aku boto ali-ali tak dol ya. Waduh. Punya perasaan sakit hati. Dan dia pulang gandengan dengan yang lain. Tambah loro hati. Gara-gara mboke telepon. Pancene mboke melok-melok ae. Oke. Kok malah bahas sinetron ya.
Nggih, semuanya saja ya. Jadi Roh Allah itu akan mengajar kita semuanya. Bahkan sikap hidup sehari-hari pun akan diajar oleh Roh Kudus. Saya berterima kasih sekali pada hari ini firman Allah begitu menguatkan iman saya yang pertama. Ya, saya bersyukur sekali. Saya diingatkan kembali sesuai dengan firman Allah bahwa Roh Allah itu akan mengingatkan. Saya diingatkan kembali. Flashback, di refresh kembali. Bahwa Louis, kamu harus berserah kepada Roh Kudus, apapun itu. Tuhan terima kasih. Saya persiapan firman Allah ini, saya sangat diberkati luar biasa. Sangat diberkati. Tuhan terima kasih, terima kasih. Saya menyiapkan ayat ini ya. Wes, sini terima kasih dok. Membaca ternyata begini Roh Kudus itu. Saya bersyukur sekali. Dan saya makin cinta Tuhan Yesus. Waduh, Yesus I love you. Wah, keren. Ya. Dan kerinduan saya adalah supaya Krogasion juga makin cinta sama Tuhan Yesus, enggak hanya cinta atau enggak, ya. Tapi semakin mengakui bahwa engkau pribadi yang berkuasa luar biasa. Ya. Jangan lepas dari Roh Kudus, haleluya. Ya. Dengan mengenal pribadi Roh Kudus, kita semakin mengerti karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah karena itu, kenailah, hargailah, dan hormatilah Roh Kudus sebagai pribadi yang penuh kuasa. Allah memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita akan mempersembahkan satu pujian Roh yang hidup ya. Sebelum kita akan menikmati berkat perjamuan suci. Roh Kudus itu sangat menghidupkan kita semuanya. Roh Kudus sangat menguatkan iman kita dan dia pribadi yang lengkap sudah. Karena itu Krogasion semua saja mari kita senantiasa ya mempersembahkan segenap kehidupan kita akan dibimbing oleh Roh Kudus, akan disertai oleh Roh Kudus setiap hari. Karena Yesus juga berfirman bahwa Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya. Kita pujikan lagu pujian Roh yang hidup ya. Ini Tuhan hidup kami, memohon jamahan kuasa-Mu, kuasa Roh-Mu memberi kehidupan, berkaryalah sekarang ini. Tuhan hidup kami, memohon jamahan kuasa-Mu, kuasa Roh-Mu memberi kehidupan, berkaryalah sekarang ini. Curahkan sekarang, penuhi kami, kami rindu curahan Roh-Mu. Baptislah kami dengan Roh-Mu, hadirlah Roh mempelai. Curahkan sekarang, penuhi kami, kami rindu
siapkan diri. Rohmu, baptislah kami dengan Rohmu, hadirlah Rohmu, baptislah kami, baptislah kami dengan Rohmu, hadirlah Roh mempelai. Roh mempelai, Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi kami setiap pribadi dengan kuasa Roh-Mu. Roh Kudus, Roh mempelai, berkaryalah dalam hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan, karena Kau yang maha tahu, maha kuasa. Kau yang maha mengetahui apa yang menjadi pikiran kami, dan Kau bisa berkuasa juga menyatakan apapun kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, Roh mempelai, pimpin kami di dalam setiap kebenaran-Mu. Pimpin kami untuk bisa melaksanakan yang menjadi kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, Roh mempelai, sepenuhnya kami berserah hanya kepada-Mu saja. Dan sungguh kami percaya bahwa jikalau kami hidup menurut Roh Kudus, tidak akan kembali kepada sifat-sifat kedagingan kami. Dan Engkau akan semakin membawa kami kepada suatu kemuliaan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Dan kami bersyukur pada siang hari ini, perjamuan suci Engkau sediakan untuk kami semuanya. Korban-Mu di kayu salib, di Kalvari, menebus kehidupan kami, menjadikan kami umat pilihan-Mu sendiri. Engkau menyelamatkan kami, memberikan sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur selalu, bersyukur tiada henti-hentinya, karena firman Allah selalu memimpin kami dalam setiap kebenaran. Dan tetap tuntun kami ya Roh Kudus untuk bisa menjadi pelaku firman, menjadi berkat, menjadi pembawa kabar baik. Terima kasih. Kami akan mempersiapkan diri untuk menerima berkat perjamuan suci ini. Sucikan tangan ketika hamba-Mu yang akan melayani kami, dan juga kami semua yang hadir saat ini. Sucikan kami semua Yesus, agar kami layak untuk menerima perjamuan yang sangat kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami, dan kami terima perjamuan suci. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan persa darah Yesus. Darahnya suci tak bercela, telah Dia curahkan. Ampuni dosaku, sembuhkan sakitku, betapa aku kasih Yesus, mempelai pria-Ku. Ajaib, ajaib, darah Yesus menjadi sumber bertolak.
ajaib, ajaib darah Yesus. Sekarang ku mendapat mujizat. Sekarang ku mendapat mujizat. Ajaib-ajaib darah Yesus. Sekarang ku mendapat mujizat. Saat Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi mujizat. Mujizat untuk menuju kepada jalan kebenaran, hidup yang diubahkan, hidup yang diperbarui, lahir baru, menjadi ciptaan baru, dan berbuah dalam pertobatan, hidup yang menjadi berkat, hidup yang menjadi pembawa kabar baik. Semua untuk kemuliaan nama Yesus, mempelai pria surga. Pada siang hari ini, oleh kasih kemurahan Allah, kita juga akan menikmati berkat perjamuan suci. Yesus sudah berkorban di Kalvari untuk keselamatan kita semuanya. Mengucap syukurlah. Mari kita pegang roti yang kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Kita angkat, kita hormati, kita junjung tinggi. Sebelum kita menikmatinya, bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Mengucap syukur buat korban Yesus di kayu salib. Darah Yesus yang tak bernoda juga dicurahkan untuk kita semuanya yang percaya kepadanya. Kita angkat cawan yang kita percaya berisikan darah Yesus. Sebelum kita meminumnya, bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama-sama. Kita bersyukur, kita pujikan refnya dengan perlahan-lahan. Berterima kasih untuk korban Yesus di kayu salib. Haleluya, haleluya. Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Roh Kudus juga menolong kita semuanya. Haleluya. Ajaib, ajaib darah Yesus menjadi sumber pertolongan. Ajaib, ajaib darah Yesus. Sekarang ku mendapatmu. Sekarang ku mendapat mujizat. Sekarang ku mendapatmu mujizat. Kami sangat mengucapkan syukur Yesus. Roh Kudus, Roh mempelai menguatkan kehidupan kami, memelihara, menjaga kehidupan kami. Karena itu, sampai kapanpun juga, kami akan tetap berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Hiduplah dengan pimpinan Roh Kudus. Hiduplah dengan penuh roh, supaya kita tidak terjebak kepada kehidupan kedagingan. Tetap di dalam kuasa Roh Kudus. Rogasion, mari kita serahkan
segenap kehidupan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Percayalah, Roh Kudus tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita, tapi akan selalu membimbing setiap langkah kehidupan kita. Bahkan saat menderita pun Roh Kudus menolong dan menghibur kita semuanya. Percayalah hanya kepada Dia. Tuhan, terima kasih. Kami merasakan sukacita, berkat melimpah pada siang hari ini, karena Engkau sudah menyertai pada kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan keluarga Sion akan kembali pulang ke rumah masing-masing yang berada di gereja. Sebelumnya ya Yesus, tetap kami mohon berkat-Mu untuk kami, berkat rohani untuk kami, dan juga berkat jasmani. Tapi terutama kami bersyukur sudah menerima berkat firman, dan bila kami akan terima itu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari keluarga Sion semua saja, kita mau angkat tangan kita buka tangan kita untuk menerima berkat dari Kristus Kepala, mempelai bias surga. Keluarga Sion yang terkasih, sukacitaku dan mahkotaku, dan yang selalu kurindukan dimanapun aku berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dan bawalah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita pulang dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai bias surga, membalaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Nanti lewat grup aja. Hari Kamis nanti saya diundang untuk rapat sinode 2 hari, Kamis dan Jumat 28, yang berpuasa dan hari Mamat sama 31 Surabaya. Hari Kamis dan Jumat akan kita rapat sinode membahas masalah kematian dan kemudian hari. Otomatis saya akan menghadiri dan juga akan ada diskusi yang cantik dan setia. Daripada dibaca orang lain, maka saya akan. Nah, karena itu ibadah Kamis saya ajukan hari Rabu. Tanggal merah. Tanggal merah. Jadi Rabu ibadah jam 5 sore ibadah PA. Itu tanggal merah. Nah, atas persetujuan yang kedua, nama Selasa itu digabungkan hari Rabu, ya. Selasa tidak ada ibadah wanita, digabungkan hari Rabu. Di hari Rabu jam 5 sore itu juga ibadah. Dan tolong untuk kita lakukan tes kita di luar. Itu Enos dan Ban untuk ini. Pertanyaannya yang dijawab setia atau enggak? Aku hanya dari fakta. Medan setia, Taliban setia, Pakistan setia. Itu nggak boleh itu. Juga nanti kalau kan ketok tetapi boleh. Setia kita meninggalkan.
Hadirat-Mu Tuhan, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah, nyatakan kuasa firman-Mu sekarang sebagai air kehidupan yang kami butuhkan. Kami percaya firman-Mu berkarya pada setiap hati yang terbuka. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah, kebutuhan gereja akhir Kami percaya firman-Mu berkarya pada setiap hati yang